Gibran itu cuma salah satunya, bukan satu-satunya. Saya ini cuma menjemput takdir saja. Kalau jadi oke, kalau tidak ada apa-apa, gitu kan? Jadi saya bingung. Kecil, 100.000 masuk aku gitu. Podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tokoh senior khususnya di bidang pariwisata. Beliau adalah Ketua Masyarakat Sadar Wisata Sumatera Selatan yang juga menjabat Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Sumatera Selatan, mantan Ketua 2 periode PHRI Sumatera Selatan yang sekarang ini ingin menjadi atau sudah menjadi kader Partai Gerindra. Langsung saja kita berkenalan dengan Babe Herlan Afriuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Beh di Info Terima Indonesia. kasih Pak Rahman. Ya. Ini Babe cukup ngelotok lah soal pariwisata. Kondisi pariwisata di Indonesia dan Sumatera Selatan saat ini seperti apa Beh gambarannya? Kalau dulu sebelum COVID itu kita dapat info bahwa sektor pariwisata ini sebagai penyumbang devisa negara kedua secara nasional. Artinya sesudah sawit itu baru pariwisata. Migas sudah tinggal, karena migas itu kan akan lama akan berakhir. Tidak ada lagi cadangan minyak, gas, seterusnya. Nah ini sehingga sektor pariwisata ini diharapkan bisa menjadi primadona untuk meningkatkan devisa negara, termasuk juga di Sumsel ini. Kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang kalau khusus Palembang itu penyumbang PAD terbesar dari sektor ini. Kita tidak punya kebun, kita tidak punya tambang, kita tidak punya gas dan minyak. Kita cuma ada berharap daripada tamu-tamu yang datang ke Palembang. Nah, sehingga bagaimana upaya kita harus membuat Palembang ini menarik supaya orang mau datang. Nah, jadi ada istilah saya itu yang harus kita kejar ini ada 3 hal, 3 sektor, 3 unsur. Sebenarnya unsur sabta pesona di pariwisata itu ada 7. Tapi kita anggap yang lebih urgennya 3 unsur, yaitu aman, tertib, dan bersih. Nah ini cukup menarik orang untuk datang. Bagaimana kondisi pariwisata di Sumatera Selatan sendiri? Tingkat kunjungan wisata dalam berapa tahun ini ada penuh Jauh meningkat terus. Jauh meningkat. Jauh dari COVID. Signifikan. Dari COVID itu meningkat. Jadi pertama saya kebetulan saya juga staf khusus wali kota. Bidang pariwisata, budaya dan industri, lebih kreatif. Nah, jadi saya membantu Pak Wali Kota bagaimana menciptakan suasana kondusif di bidang pariwisata ini. Ialah mensinkronkan, menjembatani pengusaha-pengusaha pelaku pariwisata yang di bawah naungan saya dengan penguasa dari pemerintah kota. Jadi kita sinkronkan supaya menghasilkan PAD yang luar biasa. Kita di sini juga bukan kota wisata alam, bukan wisata, tapi ke MICE ya, meeting, exhibition. Terus satu lagi andalan kita sport tourism. Jadi kita ini satu-satunya kota yang punya tempat olahraga yang terintegrasi, yang Jakabaring Sport City. Itu seluruh cabang olahraga terkumpul dari satu. Tapi 2 tahun terakhir ya karena tidak ada kreatif. Tidak ada kreatif. Iya. Dari siapa tidak ada kreatif? Pengelola olahraga. Dalam hal ini siapa? Tahu deh. Pemerintah? Ya pasti yang ngurus olahraga. Harusnya itu kan venue sudah internasional. Harusnya bisa maksimal.
Jadi bisa mengadakan lomba dayung secara skop nasional ataupun internasional, terus bisa renang, itu standar internasional semua. Saya waktu ketemu dengan Singapore Tourism Board, saya pernah lemparkan ide, bagaimana kalau misalnya ada TC dari sebelah Singapura, daripada melatih mereka di Singapura yang hitungan per jamnya sekian dolar, kita pindah sini dong. Sebulan TC itu jauh sekali menghematnya. Saya tawarkan, silakan pakai. Yuk dari Singapura ke Palembang cuma 1 jam dong. Sedangkan di sini cuma 200-300 ribu dapat kamar. Di Singapura minimal sejuta. Ya di sini artinya sepinya pariwisata juga berkaitan dengan pemerintahnya. Artinya kalau dinas pariwisata tidak masalah, dia selalu berkolaborasi dengan kita. Dengan siapanya ini yang harus kita kejar? Apakah dengan KONI-nya atau dengan pemerintahnya? Sebenarnya dengan Jakabaring Sport City-nya, karena itu sudah diberikan kewenangan kepada pengelola, itu kan. Pengelola Jakabaring Sport City dalam hal ini, mereka yang harus agresif bagaimana membuat event olahraga di sini. Itu. Di sektor sportation mungkin kita agak kurang sudah dalam 2 tahun terakhir ini. Di kuliner bagaimana? Bagus palingnya Gi. Jadi ya, Canggih, rame. Di apa aja yang paling menonjol selain pempek? Banyak sekali varian makanan yang diciptakan oleh pelaku kuliner di kota kita ini. Tapi yang paling top itu ada 4 itu. Pempek dengan segala turunan, terus martabak, har, terus mie celor, terus es kacang. Nah ini syarat orang yang datang ke sini makannya dulu. Baru ke Palembang dia tuh ya. Itu berarti ke Palembangnya ya? Ya, Palembangnya. Nah ini Babe setelah malang melintang di pariwisata nih. Ya, 17 tahun saya. 17 tahun pariwisata. Tanpa jeda. Tanpa jeda ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang mencoba mencari tantangan baru nih Be. Babe sebagai mencoba di jalur politik. Nah itu ya. Sebagai kader Gerindra Sumatera Selatan Be. Ini mau mencalonkan diri Be? Insya Allah. Dapil mana itu? Dapil 2 Palembang. Dapil 2 Palembang. Untuk calon anggota provinsi Sumatera Selatan. Wilayahnya mana aja Be? Itu ada 9 kecamatan, Alang Lebar, Sukarami, Kemuning, Kalidoni, Sako, Semantang Mora, itu 1, itu 2, itu 3. Apa yang Babe tawarkan dengan maksud Babe ke dunia politik ini? Jadi begini, kita di dalam kedudukan sebagai pelaku usaha saja, teriakan kita ini kurang terdengar. Jadi kita selalu minta ini, tapi agak slow. Nah, jadi makanya saya bilang dengan kawan-kawan, bagaimana kalau kita ini harus disuarakan dari dalam. Kenapa? Kita harus masuk sistem supaya bisa menyuarakan secara lantang apa yang diperlukan oleh sektor pariwisata ini. Ini sektor yang sangat eksotik, bisa dikembangkan. Luar biasa ini potensi di pariwisata ini. Asal kita mengelolanya dengan baik, ini akan menghasilkan cuan yang paling banyak di sektor pariwisata ini. Jadi Babe ikut politik dengan tetap berlatar belakang wisata. Iya. Saya malah pemilih saya enggak cari dari luar. Saya cuma konsolidasi di para pelaku usaha, terus simpatisan yang merasa memang suara mereka itu harus didengarkan. Nah, jadilah disinilah saya kepengen masuk ke dalam DPRD.
Kalau kita tarik lebih maju ke depan Be, ini pandangan Babe terhadap capresnya Babe nih, Prabowo dan Gibran, apa komentar Babe? Ya, ini komentar pribadi ya. Ya. Kalau pribadi saya sangat mendukung. Jadi kapan lagi kita ini memberikan ruang kepada anak muda yang berprestasi. Gibran itu cuma salah satunya, bukan satu-satunya. Malah banyak bupati wali kota yang jauh lebih muda. Bupati Kediri itu umurnya 31. Panca kita ini juga 30-an begitu. Terus wali kota Medan masih adiknya si Gibran, itu 32 baru. Gibran itu 37, sudah tua, bukan orang muda benar. Sudah sanggup, sudah mampu. Jadi kita berikan percayaan. Kita hilangkan dulu perasaan kita sebagai orang tua yang tidak percaya dengan anak muda. Jadi kita ini kan kebiasaan, masih kecil kau. Pada saat kita, tapi kita tidak tahu kemampuan dia sekarang sudah jauh lebih hebat dari kita. Kita lihat anak kita saja. Wah, dari bayi ini ke besar ini begitu besar. Sekarang misalnya anak saya umur 31-an juga anak saya. Di angkatan dia, angkatan udara N1. Jadi kita menganggap dia ini anak kecil. Padahal kemampuannya sudah melebihi kita. Dia sudah tugas ke luar negeri, sudah ke mana. Lebih canggih lagi dari kita. Kita tidak percaya masih, ini yang bahaya ini. Jadi berilah kepercayaan ya. Berikan kepercayaan. Jadi jangan kita mengecilkan ya. Jadi kita percayakan sajalah Ke anak muda itu Be. Itu kan semua kalau saya pribadi untuk menjadi presiden itu bukan cuma usaha manusia, itu campur tangan Tuhan, sudah tertuliskan. Kita saja yang tidak tahu. Begitu juga saya ini cuma menjemput takdir saja. Kalau jadi oke, kalau tidak ada apa-apa, gitu kan. Jadi santai. Kenapa harus kotor gitu? Tidak beban ada ya? Tidak beban. Tapi ada yang memang harus diperjuangkan. Nah, kita perjuangkan. Secara kos politik kita memang harus siap. Tetapi money politik itu sangat tidak boleh. Itu sudah berani melakukan kecurangan artinya. Dengan sogok nyogok segala macam itu kecurangan walaupun kecil. Saya pernah dapat ada dari Ustadz katanya yang sogok nyogok itu tidak ada dalilnya dosa. Tetapi langsung masuk neraka. Langsung Be? Iya, jadi saya bingung. Kecil 100.000 masuk neraka gitu. Jadi itulah Bebe mencoba menerapkan ya yang kita jual sebagai calon ini program apa yang bisa kita berbuat untuk membantu negara ini biar masyarakatnya lebih maju. Saya punya program unggulan yang sudah saya lakukan. Dalam waktu dekat akan kita segera relaunching. Dulu sebelum COVID saya ciptakan itu. Apa itu Be? Nanti lain kali podcast lagi. Ilmunya saya kasih. Manfaatnya sangat pro rakyat. Yang diuntungkan rakyat, bukan industri, termasuk industri dapat, tapi rakyat yang utama. Baik, itu yang banyak kata-kata menarik yang disampaikan dari Babe tadi terkait dengan pariwisata dan rencana beliau ke depannya kalau memang dia jadi sebagai anggota legislatif Be. Insya Allah. Ada pesan yang mau disampaikan Be ke pemirsa Be?
Ya ini kan belum musim kampanye dong. Tidak boleh pesan-pesan ya. Apa Paling untuk pesan masyarakat? saya itu pertama ini mau musim hujan. Jadi masyarakat terutama khususnya orang Palembang harus terapkan perhatikan sekali sampah. Jadi sampah itu walaupun kita sudah kumpulkan di TPS itu masih bahaya. Sudah terkumpul, ditaruh penuh, tahu hujan, habis ini kemana-mana sampahnya ini. Nah ini bisa menghambat saluran-saluran air sehingga terjadi banjir. Nah ini yang kita khawatirkan, itu kerugian masyarakat sendiri nanti. Ya, itu PU, Pak Wali, Pak PJ sudah all out bagaimana melancarkan arus ini. Tapi kalau tidak dibantu oleh masyarakat, ya sebagaimana kekuatan mereka. Pak Wali dengan PKL semua itu paling beribu orang. Sedangkan kita sampai ini orang 1.700.000. Ya, jadi istilah saya itu kalau kita tidak bisa bersihkan, jangan motori jadilah. Kira-kira gitu. Oke, itu yang disampaikan, pesan yang disampaikan Babe Henan untuk pemirsa Info Indonesia.